Pemirsa di rumah dan juga di studio, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Bersama kita bisa Impossible. Habis lebaran, saatnya kembali ke aktivitas masing-masing. Setelah mudik ke kampung halaman, kini saatnya kembali ke rumah yang mungkin sudah cukup lama ditinggalkan. Tapi momen lebaran biasanya bukan hanya rumah nih yang ditinggalkan. Bukan hanya pacar juga yang Anda tinggalkan, tapi sebaliknya Anda juga ditinggalkan. Kalau ditinggal oleh pacar udah biasa, nah kalau ditinggal oleh asisten rumah tangga, ada yang luar biasa. Luar biasa repotnya maksudnya. Nah bilangnya mudik tapi nggak balik-balik. Nah kalau sudah begini biasanya Anda pun mulai merasa kerepotan. Tapi apakah benar selalu seperti itu? Apakah tidak adanya asisten rumah tangga membuat Anda tidak bisa mengurus rumah? Nah untuk mengupas tema malam ini sudah hadir Pak James Kwi dan juga Pak Deddy Susanto. Dan saya sendiri Mary Riana. Malam ini kita akan mengangkat tema I Will Survive. Nah gimana nih kalau ditinggal asisten rumah tangga apakah kita bisa bertahan dan survive? Nah sebenarnya waktu kita ditinggalkan oleh asisten rumah tangga kita hanya sedang dikembalikan ke aslinya kita. Karena awalnya toh bisa. Ya. Coba begini, kapan terakhir Anda melakukan gerakan seperti ini? Coba semua gerak ya. Ya. Ini gerakan mengucek baju mungkin ya. Nah, tahukah Anda gerakan begini ini melancarkan peredaran darah ke otak kita. Nah, manfaatnya banyak. Jadi nggak pelupa, konsentrasi meningkat. Emosi pun menjadi baik. Apa hubungannya? Karena gerakan begini membuat peredaran darah lancar ke otak, sehingga oksigen juga lancar, mensuplai segala halnya di otak kita. Dan jejaring-jejaring yang bertanggung jawab memproduksi hormon endorfin yang memicu kesabaran, ini juga menjadi seimbang. Sehingga lihat ya, orang yang rajin bergerak itu membuat dia menjadi produktif dan dia akan lebih sabar. Ya. Selain itu, tahukah Anda, ternyata waktu asisten rumah tangga belum pulang dan kita mengerjakan, itu rumah akan jadi bonding lagi. Ya. Ayah dengan anak, ya mungkin mulai lagi bersenda gurau. Ternyata kamu bisa ya, pinternya nyuci piring gitu. Nah, ini penting karena mulailah kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Ya, lama-lama kalau kita sering tergantung pada seseorang itu membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri. Otak kita ini ada 100 miliar sel otak yang harus kita berdayakan. Olahraga itu yang kompleksnya untuk melancarkan peredaran darah. Tapi hal-hal simple, lakukan kerjaan sehari-hari mencuci piring, mengucek baju itu membuat kita akan memberdayakan, memaintain otak kita. Ya. Nah, kalau untuk memaintain rumah kita bersih-bersih, tapi untuk memaintain otak harus pastikan oksigen itu selalu lancar ke atas dengan cara olahraga maupun dengan disiplin-disiplin kecil seperti cuci baju sendiri, ya kita juga cuci piring dan lain sebagainya. Jadi dengan Anda disiplin, Anda rajin, itu bentuk untuk memaintain diri agar tetap produktif dan nanti pikunnya mungkin telat. Umur 80-90 baru pikun. Itu semua untuk diri kita sendiri ya. Saya yakin kita semua bisa untuk kembali ke diri kita yang disiplin, rajin, dan maksimal. Because I'm possible. Thank you Pak Deddy. Jadi ternyata ada gunanya juga ya ditinggal asisten rumah tangga memaksa kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin jarang kita lakukan tapi itu banyak manfaatnya juga. Banyak manfaatnya ya, sama seperti Pak Deddy saya setuju sekali. Kalau kita lihat satu koin seperti ini ya, koinnya pasti ada dua sisi. Jadi tergantung kita mau lihat sisi dari sisi mana, ya. Ditinggalkan asisten rumah tangga, ditinggalkan mbak misalnya, atau ditinggalkan apa aja, ditinggalkan pacar, ditinggalkan atasan, ditinggalkan rekan kerja, partner bisnis. Selalu ada dua sisi yang kita bisa lihat, ya. Sisi positif atau sisi negatif. Mau lihat dari sisi mana tergantung kita, ya. Judul malam ini I Will Survive. Jika ditinggalkan seseorang, itu menarik sekali ya. Saya mau gambarkan I will survive ini. Saya akan bisa bertahan ya. Terkesan seolah-olah positif. Ya, saya akan bisa bertahan. Namun buat saya kurang. Kenapa? Karena setiap situasi ada positif, ada negatif. Oke? Di sisi ini yang negatif, yaitu di bawah sini adalah menderita, suffer. Ya.
Suffer. Ini negatif ini. Saya akan menderita jika ditinggalkan. Oke? Sedikit lebih positif, lebih atas lagi. Saya tidak menderita, tapi saya bisa bertahan. Survive. Survive itu tidak negatif. Menurut saya, survive itu netral lah, nol lah. Tetapi buat saya yang lebih positif adalah di sini. Bukan hanya saya tidak suffer, menderita, bukan hanya saya sekedar bisa bertahan, tapi saya akan enjoy. Dalam konteks malam ini, misalnya kalau ditinggalkan asisten rumah tangga, ya bisa, waduh berantakan, ya rumahnya kacau dan sebagainya, jadi stres, marah-marah. Tapi bisa juga dalam sisi lain, ini kesempatan buat saya kembali berolahraga, ngepel lantai. Buat saya berolahraga, cuci mobil sendiri. Atau karena Mbak sudah pulang kampung dan belum kembali, kita sudah bisa bagi tugas dengan anak-anak dan ternyata kita nikmati bisa tertawa juga. Anak saya bisa rapiin ranjang juga lumayan ya. Walaupun miring-miring tapi bisa lah rapiin ranjang ya. Atau kita bisa bagi tugas. Kamu bagian rapiin ranjang, kamu bagian sapu lantai, kamu bagian cuci piring. Dan ternyata kita lihat mereka cuci piring berantakan ya. Air kemana-mana, seru. Kenapa? Mereka nikmati cuci piring. Ternyata bisa enjoy ke situasi di mana ditinggalkan Mbak. Mari kita sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk pundak sebelah kanan, katakan kepada dia, Pren. Apapun situasinya, kita bebas memilih. Memilih perasaan negatif, atau memilih perasaan positif. Itu di tangan kita. Maka dari itu, jangan hanya survive. Enjoy. Aplaus untuk kita. Bersama kita bisa because Apapun itu selalu bisa dilihat dari dua sisi, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Seperti juga spesialnya malam ini, karena narasumber saya, bintang tamu spesial, akan hadir bukan hanya untuk berbagi cerita, tapi juga untuk menghibur Anda semua dengan lagu terbarunya. Mari kita sambut Seiko G. Selalu ngaku enteng di saku. Mbak izin pulang kampung, kagak balik-balik gue telepon kagak nyambung. Mes kalau dia mau kawin, udah ngebon digaji duluan, tapi kerjaan ditelantarin. Senin nyuci baju, Selasa nyuci piring, Rabu sapu halaman, Kamis ganti galonan, Jumat sikat WC, Sabtu potong rumput, Minggu aku libur sampai Senin aku tidur. Tolong aku lemes sampai doyong, lama-lama lu kopong, selalu menanti Minggu aku libur sampai Senin aku tidur. Antar anak dah lanjut cuci banyak, siap masak habis itu sebut anak. Jadi pembantu ya jadi supir, anak tiduran gue yang nyetir, dari pagi gue belum nyisir, kagak mandi langsung mondar mandir. Kering jemuran, tiduran, tanaman, tolong Tuhan, kapan gue bisa liburan. Senin nyuci baju, Selasa nyuci piring, Rabu sapu halaman, Kamis ganti galonan, Jumat sikat WC, Sabtu potong rumput, Minggu aku libur sampai Senin aku tidur. Tolong aku lemes sampai doyong, lama-lama lu kopong, selalu menanti Minggu aku libur sampai Senin aku tidur. Seiko G.
terinspirasi dari kisah nyata kah? Iya dong. Oke, mumpung ada Sekoji di sini, kita selfie bareng dulu ya. Oke, Pak James dan Pak Dedi. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Sekoji. Oke, nah judul lagunya apa? Tolong. Tolong ya. Iya. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pengalaman pribadinya khususnya ditinggal oleh Mbak apakah bisa survive. Tapi jangan dibahas dulu, jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di I'm Possible. Bersama kita bisa? I'm Possible. Thank you. Punya anak yang masih kecil-kecil tuh rasanya gini. Kayak ngajak anak sikat gigi, tapi di saat yang sama mereka makan biskuit.